Selamat malam. Selamat malam Ibu. Suara saya terdengar ya? Selamat malam, Bu. Bu, sebentar Terdengar masih di Ibu. jalan, soalnya baru pulang dari Baik. kampus karena tadi sudah nyampe Oh kampus. iya, Nggak tahu di kalau saya agak online. putus-putus. Cuman suara saya di kalian apakah putus-putus ya? Enggak, Bu. Tidak kan Aman. Di ya? saya putus-putus Bu. Kok nggak bunyi, Dek, Bu? Tuh kan, Amri kan. Baik, teman-teman ya, mohon maaf untuk hari ini kelasnya saya online kan semua ya, karena memang posisi saya sedang tidak ada di Malang, lagi ada acara gitu, ada acara di luar kampus sehingga kelasnya tidak memungkinkan untuk kita jalankan hybrid gitu ya, online dan juga offline. Untuk malam hari ini nanti agenda kita adalah melanjutkan dari apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya gitu ya. Kalau sebelumnya di minggu lalu itu kan kita sudah mengupas tuntas nih secara teoritis dan teknis mengenai PPN ya, pajak pertambahan nilai. Mulai dari bagaimana perusahaan memungut pajak keluaran ya. Teman-teman saya izin off cam dulu ya, sambil off cam ya, biar stabil sinyal saya. Baik, kemudian kemarin kita sudah diskusi ya, mulai dari bagaimana perusahaan memungut pajak keluaran hingga mengkreditkan pajak masukan gitu kan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah setelah perusahaan itu menghitung, menyetor dan juga melaporkan SPT masa PPN-nya ya, urusan perpajakan mereka itu apakah secara otomatis selesai begitu saja, begitu kan ya? Pertanyaan selanjutnya. Nah, jawabannya belum tentu selesai ya, belum tentu selesai gitu. Jadi kalau dalam kenyataannya gitu ya, setiap angka yang kita laporkan ya, misalkan kayak sebagai seorang akuntan pajak ya, akan masuk ke dalam sistem analisis risiko otoritas pajak gitu. Jadi jika sistem mendeteksi adanya kejanggalan ya, misalnya, angka omset penjualan di laporan keuangan kalian ini tidak sinkron dengan total faktur pajak yang kalian terbitkan, gitu. Nah, nanti karena tidak sinkron, maka perusahaan ini siap-siap nih menerima surat cinta. Ya, bahasanya surat cinta gitu ya, atau SP2DK dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, untuk melihat bagaimana realitas dinamika penegakan hukum pajak ya yang terjadi di lapangan ya, maka malam hari ini kita sama-sama lihat, silahkan ya kalian menonton. Ya, saya ada dua video sumbernya resmi ya dari DJP-nya langsung dan juga dari satunya dari sumber lainnya gitu mengenai bagaimana menyikapi SP2DK, kemudian proses pemeriksaan hingga proses penagihan pajak gitu. Dan juga video lainnya ini akan menjelaskan mengenai hak hukum wajib pajak. Jadi jika hasil pemeriksaan berujung pada terbitnya sanksi denda ya. Nah, ini nanti videonya akan membongkar fasilitas pasal 36 ayat 1 huruf A Undang-Undang KUP mengenai bagaimana cara mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi denda tersebut, serta apa syarat mutlak dari sisi arus kas perusahaan. Begitu. Nah, untuk itu saya harap teman-teman di sini sama-sama menyaksikan ya dan juga menelaah dan diperhatikan benar-benar videonya. Ini sumbernya resmi dari DJP. Jadi saya minta tolong untuk Mbak Desti untuk play videonya ya Mbak ya. Nanti ada dua video, silahkan kalian eh, analisis juga ya teman-teman. Baik, saya bisa minta tolong Mbak Desti ya. Halo Mbak Desti.
Iya, Oke. Bu, sudah, Bu. Yang satu, yang ini atau yang ini? Oh, yang pertama yang dari, oh benar-benar Mbak, yang ini dulu, baru nanti lanjut yang setelahnya ya Mbak ya. Baik, Bu. Ya, baik. Nanti setelah itu minta tolong, oh nanti soal analisisnya akan dikirimkan di grup begitu ya teman-teman ya. Setelah nonton video ini nanti akan ada beberapa soal analisis untuk bisa kalian kerjakan. Jadi silahkan diperhatikan, didengarkan, dianalisis benar-benar dari kedua video ini. Terima kasih, silahkan dilanjutkan untuk menonton. Halo kawan pajak, selamat datang di Edukasi Kolaborasi DJP dan DDTC bersama saya Rima Budiarti. Pada kesempatan kali ini kita akan menggali lebih dalam terkait topik yang menarik untuk kita perbincangkan saat ini bersama narasumber yang istimewa tentunya. Topik kali ini yang akan kita membahas adalah terkait dengan SP2DK, pemeriksaan dan juga penagihan. Telah hadir bersama saya narasumber yang luar biasa, Bapak Darussalam, praktisi, akademisi, dan juga founder DDTC. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Rima. Apa Bagaimana kabar? kabarnya, Pak? Kabar alhamdulillah baik. Luar biasa. Bapak Darussalam, seorang akademisi, praktisi, dan juga founder DDTC. Ya. Boleh diceritakan, Pak, bagaimana kesibukannya akhir-akhir ini? Ya, kesibukannya akhir-akhir ini karena isu pajak ini semakin hangat ya. Memang pajak itu kan memang sumber penerimaan negara yang paling utama sehingga isunya itu tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti ya, Pak? Jadi ya kita tetap harus update tentang isu, kita tetap harus baca buku, bagaimana menanggapi isu-isu yang terjadi di lapangan seperti itu. Baik, tentunya kami sangat berterima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk mengedukasi, berkolaborasi apa ya DJP dan DDTC untuk mengedukasi kawan pajak semuanya. Nah, dalam topik kali ini sangat seru ya Pak ya untuk kita diskusikan bersama dan ini juga agar kawan pajak lebih memahami nih Pak terkait dengan SP2DK. Yang kita tahu SP2DK adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak ya Pak, apabila ada dugaan bahwa wajib pajak tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dari sisi Bapak sendiri Pak, Bapak sebagai founder DDTC, kantor konsultan yang terkemuka tentunya ya Pak ya, banyak sekali Alhamdulillah. prestasinya, baik nasional maupun internasional ya Pak. Nah ini seperti apa sih Pak Bapak menyampaikan kepada klien yang ditangani oleh konsultan di kantor Bapak ini apabila mereka menerima SP2DK atau surat cinta dari DJP nih Pak? Ya, sebelum saya jawab apa yang menjadi pertanyaan Mbak Rima, mungkin kita kembali lagi dulu apa sih hakikat substansi dari SP2DK tersebut. Kalau kita lihat dari kepanjangan sendiri kan ini kan namanya surat permintaan penjelasan data dan keterangan kan seperti itu. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa semua bahwa surat ini bukan semacam yang surat adanya dugaan, adanya persangkaan, adanya tuduhan kalau wajib pajak itu melakukan kesalahan. Tidak. Tapi surat ini menurut pandangan saya konteksnya, substansinya adalah surat bagaimana otoritas pajak untuk meminta klarifikasi kepada wajib pajak atas data-data, informasi, bukti-bukti yang ada di internalnya otoritas pajak untuk diklarifikasi oleh wajib pajak apakah data yang ada ini sudah dilaporkan atau belum melaporkan, benar atau tidak. Jadi menurut saya ini kesempatan bagus ya bagi wajib pajak dalam menjelaskan kepada otoritas pajak kalau memang wajib pajak selama ini sudah memenuhi ketentuan peraturan yang ada, ini justru kesempatan untuk menjelaskan bahwa ini loh, kami sebagai wajib pajak sudah menjalankan mengklarifikasi apa-apa yang ditanyakan dalam SP2DK itu sudah
kami laporkan sudah tercakup dalam SPT kami. Jadi ini menurut saya justru kesempatan. Jadi sudut pandang saya justru kesempatan. Sepanjang kalau kita sudah benar, sudah sesuai aturan, kita sudah mendokumentasikan semua bukti, semua data, semua keterangan dalam bentuk satu dokumentasi tertentu, ya kita monggo aja kalau memang ini dipertanyakan kembali, ya kita akan siapkan, kita akan sampaikan tanpa ada perasaan apapun juga. Karena kita pada dasarnya menurut pandangan kami sebagai wajib pajak, kita sudah apa-apa yang sudah ditanyakan semua sudah tercakup dan atau terlaporkan dalam SPT kami seperti itu. Jadi menurut saya dari sudut pandang saya sebagai pimpinan dari DDTC memberikan informasi kepada wajib pajak, ya kalau kalian sudah patuh, ya nggak ada masalah. Seperti itu. Bahkan kami sering guyon nih, kalau kami memang sudah mendokumentasikan ketika kami sudah patuh, ketika SP2DK nggak datang, kita sering bertanya, kenapa nggak datang surat cinta ini? Gitu. Justru kami ingin ya datang aja, sehingga kita akan terbuka, kita akan memberikan, sehingga ini kan dipakai oleh teman-teman otoritas pajak untuk apakah dugaan yang ada tadi yang sifatnya sementara itu akan lanjut ke pemeriksaan atau tidak, kan gitu kan. Salah satunya kan gitu produknya. Jadi kalau kita sudah dapat, ya kita serahkan, minimal kalau ini bisa diterima, artinya kan kita aman untuk tidak lakukan pemeriksaan seperti itu gitu loh Mbak. Jadi malah kita tunggu kalau kita memang benar-benar ya gitulah kira-kira guyonannya seperti itu. Apa sih Pak kebanyakan data apa yang menjadi dasar penerbitan SP2DK? Oke. Biasanya data-data apa sih ya Pak yang banyak menjadi dasar SP2DK? Ya, jadi kalau pengalaman kami lagi ya, pengalaman saya itu bisa kita pisahkan menjadi dua. Untuk wajib pajak yang diklasifikasikan sebagai orang pribadi dan wajib pajak yang diklasifikasikan sebagai wajib pajak badan. Kalau orang wajib pajak orang pribadi itu biasanya data-data ketika ada pembelian properti, pembelian aset-aset berupa kendaraan, ya aset-aset bergerak, itu biasanya sering ditanyakan apakah pembelian atas properti, atas aset-aset bergerak itu sudah dilaporkan dalam SPT orang pribadi itu atau belum. Nah, sebenarnya kalau itu memang jadi pertanyaannya, kalau memang kita sudah atas pembelian tersebut atas penghasilan yang memang sudah dikenain pajak dan kita laporkan dalam SPT, sebenarnya gampang aja bagi kita atau bagi wajib pajak untuk menjawab kan gitu. Kita bisa tunjukkan mutasi rekening kita dan penghasilan yang kita terima baik dalam bentuk usaha sendiri atau mungkin dalam kaitannya pemberian kerja itu sudah ada di rekening, dan di rekening itu sudah kita laporkan dalam SPT gitu kan, terkait dengan hal-hal yang banyak yang menjadikan sebab adanya SP2DK. Nah, kalau untuk wajib pajak badan itu ya biasanya itu kita diminta klarifikasi terkait dengan omset misalnya yang ada di mana PPN dengan omset yang dilaporkan di PPH itu, atau yang kedua klarifikasi masalah biaya-biaya yang terkait dengan yang menyebabkan objek PPh 21 dengan akun-akun biaya-biaya kita terkait dengan berbagai macam bentuk remunerasi. Jadi kalau saya sebagai di sini pendiri DDTC, sebagai praktisi maupun sebagai akademisi, jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan itu. Artinya apa? Artinya kepada wajib pajak kita himbau untuk membuat rekonsiliasi lebih awal sebelum itu ditanyakan. Ya. Jadi ketika surat cinta itu datang, kita sudah siap dengan dokumen-dokumennya untuk klarifikasi itu ya. Sehingga kita nggak perlu butuh waktu banyak untuk memberikan kepada pihak yang memang berkewenangan untuk menilai, mengecek dan menganalisis seperti itu. Jadi sebenarnya SP2DK ini karena ini kan juga sudah menjadi tugas dari teman-teman otoritas pajak dan wajib pajak pun sudah punya pengalaman juga gitu kan. Jadi apa yang menjadi perhatian dari otoritas pajak dalam hal ini, apa yang menjadi hal-hal yang sering ditanyakan dalam SP2DK sebagai wajib pajak yang memang sudah patuh, sebenarnya
tidak mengalami kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut karena kami jauh hari sebelumnya kami sudah Sudah mempersiapkan mempersiapkan semua itu. semuanya ya Pak Nah, ya? bagaimana itu data mutasi rekening, kita buat akun-akunnya, kita buat rekonsiliasinya, ya silakan aja ditanya. Kalau perlu tambah lagi tuh pertanyaan. Itu sudut pandang ke kami gitu ya dalam menanggapi atau merespon SP2DK ini. Gitu. Iya, artinya nih kawan pajak ataupun masyarakat ketika menerima SP2DK tidak perlu terlalu istilahnya overthinking ya Pak ya, ketika semuanya sudah disiapkan jauh-jauh hari seperti itu, ketika mereka menerima SP2DK sudah siap untuk mengklarifikasi. Tadi Bapak sering sudah cukup beberapa kali menyampaikan terkait dengan klarifikasi Pak. Dan juga konsultan di kantor Bapak di DDTC ini sudah menyiapkan juga ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak nantinya ketika mereka sudah mendapatkan SP2DK, kemudian apakah sudah selesai nih Pak prosesnya sampai dengan klarifikasi kepada otoritas pajak Pak? Jadi kan kalau dalam hal apa-apa yang menjadi pertanyaan, apa-apa yang wajib harus kita klarifikasi, dan sepanjang kita sudah memberikan sesuai dengan bukti, sesuai dengan aturan, saya yakin teman-teman yang memang dari otoritas pajak yang berwenang untuk melakukan penilaian, melakukan analisis pasti bekerja dengan profesional kan, dengan standar yang sudah ditentukan sendiri ya. Kalau memang faktanya seperti itu, buktinya seperti itu, aturannya seperti itu, ya proses SP2DK ini selesai. Tidak perlu ditindaklanjuti dalam konteks misalnya pembetulan SPT atau pemeriksaan. Dan saya yakin teman-teman di otoritas pajak itu bekerja dengan profesional, dengan integritas sendiri, membuat suatu keputusan sesuai dengan data, informasi, keterangan yang ada, serta aturan-aturan yang ada gitu. Dan pengalaman saya pribadi, banyak juga yang selesai tanpa harus kita melakukan pembetulan, tanpa harus lebih jauh diperiksa. Gitu. Jadi ya semua tergantung apa yang kita punya, data dan fakta, keterangan, dan kita juga percaya teman-teman itu bekerja secara profesional, sehingga kalau memang ini harus berhenti dengan klarifikasi ya itulah putusannya gitu. Jadi menurut saya tidak usah terlalu khawatir berlebihan dengan kata kunci sepanjang wajib pajak itu memang sudah melakukan sesuai dengan aturan yang ada. Saya yakin SP2DK ini kembali lagi fungsi utamanya hanya untuk memberikan klarifikasi kalau saya sebagai wajib pajak sudah menjalankan kewajiban saya sesuai dengan aturan yang ada. Baik, Pak, terkait dengan klarifikasi tadi ya Pak ya, tadi kan Bapak terus mendorong nih Pak kepada wajib pajak dan juga masyarakat untuk segera klarifikasi nih Pak ya. Ada nggak sih Pak wajib pajak ataupun masyarakat yang kurang kooperatif nih Pak untuk melakukan klarifikasi, padahal dari sisi konsultan mungkin sudah mendorong mereka untuk klarifikasi seperti itu. Apakah secara otomatis mereka akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan atau seperti apa nih Pak? Ya, memang kalau sesuai dengan SP2DK sendiri substansinya ketika ini tidak bisa diklarifikasi, tidak bisa dikonfirmasi, tidak bisa dibuktikan lebih lanjut, itu kan akan menjadi suatu transaksi dari wajib pajak yang belum terputuskan kan ya, yang belum terselesaikan kan, di situ masih meninggalkan risiko kan. Dan yang saya dengar bahwa otoritas pajak di sini dalam hal ini DJP kan itu punya sistem tersendiri ya untuk menganalisis risiko wajib pajak baik perilakunya, baik profilnya dan semacamnya, dan ini tentunya akan menjadi bagi teman-teman otoritas pajak untuk wajib pajak yang mempunyai risiko untuk lebih lanjut ditindaki melalui pemeriksaan pajak. Dan menurut saya itulah yang prosedur dan sistem yang ada di otoritas pajak, dan saya pikir itu hal yang wajar karena berdasarkan sudah diberi kesempatan untuk mengklarifikasi tapi tidak dipergunakan dengan berbagai macam alasan, memang belum siap atau dokumennya memang belum terdokumentasi dengan baik, pencatatannya mungkin ada tetapi tidak
tidak terdokumentasi, itu yang saya maksud. Sehingga ada kemungkinan dia akan menjadi wajib pajak yang berisiko, yang bisa jadi untuk ditindaklanjuti untuk pemeriksaan. Ya, jadi semua nanti tergantung dari kesiapan wajib pajak bagaimana merespon SP2DK ini, seperti itu. Ya, sebelum kita berbincang lebih lanjut nih Pak terkait dengan pemeriksaan, Ya. mungkin Bapak bisa sampaikan nih Pak, apa sih Pak tantangan utama wajib pajak dalam merespons SP2DK? Mungkin Bapak juga bisa memberikan pesan nih Pak kepada wajib pajak dan masyarakat, bagaimana sih Pak merespon SP2DK ini gitu? Sesuai dengan tadi saya bilang substansinya, SP2DK ini kan sebenarnya lagi-lagi permintaan klarifikasi ya atas data-data yang dipunya di internal teman-teman otoritas pajak. Nah, yang WP bisa lakukan adalah bagaimana mempersiapkan untuk merespon tersebut. Caranya atau yang paling utama adalah mendokumentasikan semua kewajiban-kewajiban pajak yang memang sesuai aturan harus dilakukan oleh atau yang harus dipersiapkan, ya kita persiapkan jauh hari sebelum surat itu datang. Sehingga itu yang paling utama menurut saya, lagi-lagi dokumentasi. Seperti kalau kita beralih ke transfer pricing, itu kan juga ada kewajiban untuk mempersiapkan dokumentasi transfer pricing. Nah, ini dokumentasi yang lebih, dalam tanda kutip, lebih komprehensif dari transfer pricing itu sendiri, seperti itu. Baik, artinya ini adalah salah satu peran penting konsultan ya Pak ya, untuk membantu wajib pajak untuk mendokumentasikan. Karena tentunya kalau perusahaan kan pasti cukup banyak ya Pak ya yang perlu dipersiapkan seperti itu. Jadi ini bisa saya tangkap, ini adalah salah satu peran penting konsultan nih untuk bisa membantu wajib pajak untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan seperti itu ya Pak. Bapak Darussalam tadi sudah mention ya Pak ya, bahwa SP2DK yang tidak selesai diklarifikasi dilanjutkan ke tahap pemeriksaan Pak. Nah, terkait dengan pemeriksaan ini mungkin stigma masyarakat, wah ini pemeriksaan menyeramkan begitu ya Pak ya. Kekhawatiran masyarakat ataupun wajib pajak terhadap pemeriksaan ini seperti apa sih Pak? Ya, menarik pertanyaan ini ya. Masalah kekhawatiran, ada kata stigma lagi di situ ya. Ini nggak terlepas mungkin dalam perjalanan pemeriksaan itu sendiri. Pemeriksaan kan tidak hanya terjadi hari ini, kemarin, tapi ini kan sejak reformasi pajak kita tahun 83 gitu kan ya. Pemeriksaan terus berkembang, dinamis kan, sampai hari ini. Jadi bisa aja kekhawatiran itu timbul karena cerita yang dulu, pengalaman pribadi. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah kita juga tahu bahwa otoritas pajak, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, terus mereformasi dirinya. Termasuk dalam konteks pemeriksaan ini sendiri kan ya. Standar pemeriksaan yang lebih bagus lagi, kode etik yang lebih bagus lagi, sumber daya manusia yang lebih berintegritas, sehingga seharusnya dengan reformasi yang terus berkelanjutan dan tidak akan pernah berhenti ini, harusnya stigma itu juga akan berubah seperti itu. Dan itu juga harus dibuktikan ketika pemeriksaan itu dilakukan model-modelnya seperti hari ini gitu ya. Dan saya yakin dengan definisi pemeriksaan itu sendiri, yang mana kata kuncinya dilakukan dengan objektif dan profesional, itu yang harusnya jadi pegangan bersama gitu. Objektif maksudnya sesuai dengan lagi-lagi data, keterangan, informasi dan bukti, dan sesuai dengan aturan, dan dilakukan oleh seorang pemeriksa yang profesional. Artinya apa? Yang sudah berdedikasi, integritas tinggi, dan mengenyam pendidikan terkait dengan knowledge pajak yang luar biasa. Jadi dengan dua acuan tersebut dan diakhiri dengan dilakukan dengan sesuai standar pemeriksaan yang juga bernilai tinggi, ketat dan sebagainya, saya yakin ya wajib pajak tidak perlu lagi untuk kekhawatiran yang berlebihan, apalagi kalau wajib pajak sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, sudah lagi-lagi ini kata kuncinya mendokumentasikan. Jadi apakah itu SP2DK,
apakah itu dilanjut dengan pemeriksaan? Kalau memang pemeriksaan ini lanjutan dari SP2DK, mungkin ada data-data dokumentasi yang masih tercecer atau tertinggal atau interpretasi yang belum sesuai. Kita nanti buktikan lagi di dalam pemeriksaan ini seperti itu. Artinya wajib pajak tidak perlu khawatir. Ya. Dan di sini konsultan pajak Pak ya, itu apa sih Pak prinsip dalam mendampingi wajib pajak atau masyarakat yang ternyata mereka harus melalui proses pemeriksaan? Oke. Kalau saya berprinsip seperti ini, tugas dari konsultan pajak terkait dengan pemeriksaan ini. Saya sudah nulis buku tentang kuasa dan konsultan pajak. Terbit di tahun 2024. Di awal buku tersebut, konsultan pajak itu punya 4 fungsi. Saya nggak sampaikan semua fungsi, tapi ada satu fungsi yang terpenting, ada konsultan pajak itu adalah jembatan antara otoritas pajak dan wajib pajak. Nah, dalam konteks lebih kecil lagi pemeriksaan, konsultan pajak itu bertugas pertama, meyakini wajib pajak bahwa dia diperiksa oleh seorang profesional pemeriksa, kata kunci profesional, dan dikaitkan dengan data, informasi, keterangan yang objektif, sudah terverifikasi, sudah kebenarannya sudah matang, seperti itu. Dan dilakukan dengan standar pemeriksaan yang tinggi. Jadi pertama saya meyakini wajib pajak. Kalau itu sudah dilakukan, Anda nggak perlu khawatir. Tidak perlu berpikiran jauh-jauh. Kedua, saya meyakini otoritas pajak sendiri dalam hal ini pemeriksaan bahwa kalau memang WP-nya itu sudah menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan, dengan sudah dibukti, saya yakinkan kepada teman-teman otoritas pajak bahwa WP pun sudah menjalankan. Jadi intinya saya sebagai jembatan meyakini masing-masing pihak, baik otoritas maupun wajib pajak sama-sama trust. Trust ya Pak ya? Iya, itu yang penting. Itulah fungsi seorang konsultan pajak, bukannya ya optimis lah, kedua belah pihak siap untuk bekerja sama, siap untuk terbuka, seperti itu. Artinya konsultan pajak ini bukan memihak salah satu pihak ya Pak ya? Jembatan. Iya. Dia nggak berpihak pada siapapun, dia berpihak kepada aturan, seperti itu. Baik, jadi kon pajak masyarakat yang mungkin ya Pak ya tadi harus melalui proses pemeriksaan tidak perlu khawatir, karena di sini peran dari konsultan pun menjaga profesionalisme dan juga objektivitas baik dari petugas pajak maupun dari kawan pajak itu sendiri. Kemudian Pak terkait dengan pemeriksaan, apa sih Pak bagian paling krusial dalam proses ini Pak? Ya, lagi-lagi ini nggak terlepas dari yang konteks pertama. Salah satu kewajiban wajib pajak adalah melakukan pencatatan. Kalau memang dia kategorinya hanya untuk sampai pencatatan, atau kalau dia kategorinya pembukuan, dia lakukan pembukuan. Dan itu lagi-lagi pengalaman, saya cuma hanya cerita pengalaman itu, dengan dokumentasi semuanya akan lebih simpel. Seperti itu. Dan semua transaksi-transaksi yang berimplikasi kepada pajak yang terutang, kita juga sudah lakukan dokumentasinya, sehingga ketika di suatu saat dilakukan verifikasi, lagi-lagi kita bilang monggo. Yang saya selalu sampaikan adalah, sekali lagi saya ingin keterbukaan. Kita berikan kepada otoritas pajak keterbukaan dengan keinginan agar kalau itu sudah kita buka, sudah terverifikasi, sudah bisa dibuktikan, kita minta imbalannya kepastian. Kalau memang kita sudah benar, ya harusnya nggak perlu ada SKP yang menyatakan kita masih ada sesuatu yang salah. Jadi inginnya adalah, kalau di bahasa umumnya, keterbukaan saya tentang
data, informasi keterangan yang sudah terdokumentasi akan dijawab dengan kepastian putusan yang memang sesuai dengan aturan. Itulah yang selalu saya sampaikan. Jadi antara pertukaran keterbukaan dan kepastiannya. Itu aja terkait dengan pemeriksaan ini. Terbuka ya Pak ya, baik data yang dimiliki oleh DJP maupun data yang dimiliki oleh wajib pajak seperti itu ya Pak ya, dan Iya. objektif tentunya. Iya, seperti itu. Dan saya yakin itu kalau memang sudah ada, pasti diganjar dengan kepastian. Kalau memang nggak salah, ya SKP ini lah yang terbit kan seperti itu. Tapi kalau memang masih ada kurang bayar atau salah, ya kita juga akan terima. Dan saya juga selalu bilang, kalau memang itu kita tidak sesuai dengan aturan pajak dan atau kita tidak didukung dengan bukti, kalau kita memang harus bayar, ya saya persilahkan Kita bayar penuhi wajib saja pajak gitu. dipenuhi ya. Dengan artian apa? Itu menjadi penilaian kelak oleh teman-teman otoritas pajak bahwa kita itu sebenarnya ingin jadi wajib pajak patuh, ingin ya. Sehingga ketika ingin, tolonglah kami untuk menjadi patuh gitu kan. Seperti itulah kira-kira. Baik, Bapak terkait dengan pemeriksaan ini Pak. Ya. Tadi Bapak juga sampaikan bahwa peran konsultan ini sebagai jembatan. Ya. Bagaimana sih Pak komunikasi antara petugas pemeriksa dengan wajib pajak selama ini yang Ya. dari sudut pandang Bapak? Ya, sekarang ada hal menarik perkembangan pemeriksaan ini di level banyak negara ya Mbak ya. Paradigma konfrontasi itu sudah ditinggalkan. Jadi nggak ada lagi sangat ketinggalan zaman lah kalau antara petugas pajak dengan wajib pajak itu saling berkonfrontasi. Yang ada hanya masing-masing pihak akan berlarut-larut. Makanya ke depan atau kita mulai hari ini kita bertransformasi dari konfrontasi ke kolaborasi. Kata kuncinya kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Keterbukaan lagi. Ketersediaan atau kemauan wajib pajak untuk terbuka terkait dengan apa yang menjadi kewajiban pajak mereka, dan tuntutan kita kepada petugas pajak adalah kepastian. Jadi menurut saya kalau kita sudah terbuka, sudah dicek kebenarannya, teman-teman otoritas pajak pun sudah enak dan tidak berisiko untuk apapun juga kan. Ketika dia akan mengeluarkan surat SKP, katakan SKP nihil, juga nggak masalah karena semua sudah terverifikasi gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi menurut saya ke depan kita mungkin antara DJP dengan wajib pajak, kata kuncinya, ayolah kita saling kolaborasi, saling percaya, saling terbuka, saling menghormati dengan kedudukan masing-masing. Seperti itu. Ya, baik. Ini juga menjadi ruang perbaikan ke depannya bagaimana pola komunikasi pemeriksa dan juga wajib pajak dan juga bagaimana konsultan ini bisa terus menjembatani untuk menjaga objektivitas seperti itu. Baik, Bapak, tadi setelah kita berbincang terkait dengan pemeriksaan, Pak, apakah ada Pak di lapangan ini wajib pajak yang tidak selesai di pemeriksaan dan lanjut ke proses berikutnya, mungkin penagihan, apakah ini juga Bapak dapati di lapangan seperti ya, itu kan konsekuensi logis dari hukum terkait dengan proses pungutan pajak kan ya. Ini kan ultimum upaya terakhir lah ya. Tetapi saya selalu bilang kepada wajib pajak, jangan sampai kita ada di tahap di mana proses penagihan itu dimulai. Karena saya selalu menganggap dan saya sampaikan selalu bahwa ibaratnya dari tadi SP2DK, pemeriksaan dan penagihan pajak itu ibaratnya piramida. Semakin ke bawah ruangannya kan semakin besar ya. Di situ ada SP2DK. Kesempatan kita untuk klarifikasi sebanyak mungkin untuk menentukan bahwa kita sudah menjalankan aturan pajak dengan baik. Justru atas sesuatu yang nggak ditanyakan, kalau boleh kita jawab gitu, kita jelaskan siapa kita tuh wajib pajak patuh, nggak ada masalah menurut saya untuk memastikan bahwa kita nggak ada masalah, karena di situ ruang yang sebesar-besarnya klarifikasi. Nah, di atas itu kita masuk proses pemeriksaan, kan semakin yang di tengah kan semakin sempit, ruangannya tidak sebesar di SP2DK. Dan kalau kita masuk ke piramida yang paling ujung, di situ kan ada namanya penagihan kan, semakin sempit lagi. Dan saya selalu bilang,
kita harus selesaikan masalah perbedaan, apakah itu perbedaan data maupun bukti maupun interpretasi itu di ruang SP2DK. Kalau bisa jangan sampai pemeriksaan, apalagi sampai ke penagihan pajak, apalagi itu udah turun surat paksa, surat penyitaan, itu sesuatu yang menurut saya jangan pernah ada di proses itu. Bagaimana Pak strategis yang Bapak berikan kepada kawan pajak ketika mereka terpaksa harus melalui proses penagihan, Pak? Oke. Pertanyaan yang sebenarnya kalau bisa pertanyaan itu dihindari. Jangan sampai kita, tadi saya sudah sampaikan di proses penagihan ini. Tapi kalau memang ini harus terjadi, apa yang bisa dilakukan oleh wajib pajak? Kan seperti itu. Karena bisa aja ini terjadi karena apa? Kondisi keuangan, padahal dia memang sudah mengakui memang tidak menjalankan sesuai undang-undang, tetapi apa boleh buat, karena itu kan bisa jadi peristiwa-peristiwa tahun pajak yang lalu kan ya. Sementara itu bisa aja proses itu terjadi tahun pajak sekarang. Kondisi ekonomi, kondisi bisnisnya bisa jadi sudah berubah kan gitu, sehingga ada keinginan untuk membayar ketetapan itu atau dan sebagainya, tapi karena kondisi keuangan nggak ada, sehingga tidak bisa melakukan. Sehingga masuklah kita yang dinamakan dengan proses penagihan itu sendiri. Nah, yang ingin kita wanti-wanti dalam proses penagihan ini, nah kita juga ingin jangan sampai ada dilakukan sampai penagihan aktif gitu ya, sampai ke proses surat paksa dan penyitaan seperti itu. Nah, karena memang ini ruangnya sudah sempit, apa yang bisa dilakukan oleh wajib pajak? Nah, lagi-lagi komunikasi tetap harus disampaikan, dialog juga harus terjadi, bicarakan kondisi keuangan kita, bicarakan kemampuan membayar kita dan sebagainya. Jadi semakin sempit lah yang bisa kita lakukan, dan yang penting kita tetap menunjukkan niat baik kita bahwa kita sampai ke proses penagihan ini, kalau memang itu faktornya tadi kondisi keuangan yang nggak memungkinkan, ya kita sampaikan, dan itu yang terus kita garis bawahi, sehingga kita itu tidak akan dikategorikan yang wajib pajak yang sengaja untuk tidak patuh. Kita sampai ke proses ini bukan karena intensi kita untuk sengaja, tapi karena ya keadaannya seperti itu. Jadi kesannya kan berbeda kan ya. Ketika sampai proses penagihan itu kita sampaikan ke teman-teman otoritas pajak. Jadi lagi-lagi di sisi ini komunikasi untuk membuat bahwa kami misalnya wajib pajak ini sampai proses ini bukannya kita bangkang, bukannya kita bandel, tapi ya memang kondisi keuangan kami yang nggak memungkinkan, sehingga kalaupun nanti sampai ke penagihan aktif, sampai sita aset, itulah yang kami punya. Dan juga bisa mungkin kita terjadi dulu karena salah manajemen masa lalu, nih manajemen sudah ganti, nggak paham soal pajak, seperti itu bisa aja terjadi faktanya di lapangan. Tapi kan apapun resikonya, itu kan proses ini tetap harus jalan seperti itu. Jadi saya tangkap, wajib pajak itu harus terbuka, menyampaikan kondisinya seperti apa ya Pak ya dalam proses penagihan ini, karena akan ada beberapa opsi yang sah dan legal seperti mengajukan permohonan angsuran ataupun penundaan. Dan yang saya tangkap dari Bapak, kata kuncinya adalah wajib pajak ini jangan diam atau bahkan menghindar dari proses ini, karena itu akan justru memperburuk situasinya ya Pak ya. Iya, karena dengan adanya penagihan, nanti ketika penagihan ini selesai kan dia tetap juga sebagai wajib pajak. Tadi sempat disinggung ada upaya bisa melakukan penundaan atau melakukan angsuran. Itu salah satu yang bisa diberikan oleh aturan itu sendiri atau oleh otoritas pajak. Menurut saya kalau itu masih memungkinkan bagi wajib pajak, tadi karena saya bilang tadi faktor kondisi ya itu dilakukan gitu loh. Upaya-upaya yang masih memberikan
wajib pajak kesempatan ya, itu kan walaupun itu kesempatan di ujung gitu kan, dengan keringanan yang bisa wujudnya tadi apa, cicilan atau penundaan. Kalau memang itu masih ada ruang, ya kita harus usahakan untuk mendapatkan itu. Tapi yang lebih kata kunci lagi adalah kalau sekarang itu kan kalau dalam konteks global yang jadi masalah itu bukannya kita ada pilihan nih, SKP besar atau reputasi. Nah, yang dijaga itu justru reputasi. Jadi artinya apa? Artinya jangan sampai ketika kita sudah melalui proses pendagihan itu kan apa? Kesan di luar, kesan dari otoritas pajak terhadap wajib pajak ini kan, wah ini wajib pajak yang memang sengaja untuk tidak patuh. Yang ingin saya sampaikan agar jangan sampai kita dikasih stempel itu. Karena ini bisa jadi karena kesalahan pajak masa lalu. Yang dimana mungkin bisa jadi kalau itu badan usaha atau wajib pajak badan, itu kesalahan manajemen lalu. Sementara saya baru ada hari ini, seperti ini di perusahaan. Jadi tetap upayakan penundaan cicilan, tapi yang lebih penting jaga reputasi wajib pajak ya Pak ya. Baik, terkait dengan permohonan angsuran ini Pak, mungkin Pak Darus ada tips nih Pak kepada kawan pajak agar permohonan angsuran ini bisa dikabulkan Pak. Ya, tentunya semua apa-apa yang dipersyaratkan agar angsuran itu dikabulkan, dipenuhi, tentu ada persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, tentunya kan juga akan melihat lagi-lagi itikat baik. Kalau saya bilang itikat baik itu di nomor satu. Kedua, bagaimana kondisi keuangan kita kan, bagaimana arus kas kita, bagaimana dana kita yang ada di situ kan, seperti itu. Apakah memang memungkinkan dilakukan itu kan, seperti itu. Dan perlu juga kita lakukan komunikasi dengan baik dan untuk meyakinkan dengan didukung dengan 3 hal tersebut. Itikat baik untuk menyelesaikan masalah ini. Kedua dengan kondisi keuangan kita, kondisi arus cash flow kita, dan meyakinkan bagaimana semuanya nanti bisa kita selesaikan melalui mekanisme angsuran atau penundaan tersebut. Dan kalau memang itu memang benar-benar faktanya seperti itu, ya insya Allah akan didapat. Sehingga dengan itu kita masih bisa dikategorikan yang memang wajib pajak yang dalam konteks tidak ada intensi. Ya. Tidak ada intensi untuk menggelapkan, tidak membayar pajak seperti itu. Itu yang selalu saya tekankan kepada wajib pajak, jaga, dan jaga. Kembali lagi ya Pak ya, keterbukaan, jangan ada dusta di antara kita ya Pak. ya bisa diasosiasikan dengan terminologi tersebut gitu kan. Baik, Bapak, tapi ketika misalkan Pak wajib pajak ini memang terpaksa harus masuk ke penagihan aktif, apa sih Pak saran Bapak kepada wajib pajak menyikapi surat paksa atau penyitaan? Oke. Ruang, lagi-lagi ruang ya. Susah bagi teman-teman di otoritas pajak, susah juga di wajib pajak. Karena ya nggak ada lagi ruang untuk apa ya. Ini kita sudah di perjalanan akhir gitu loh ya. Tapi ya saya cuma lagi-lagi ingin menyampaikan ya inilah kondisi yang memang harus dilewatkan, dan lagi-lagi saya ingin sampaikan tidak ada niat untuk seperti ini, itu yang bisa saya lakukan. Tidak ada niat jahat atau good faith, niat yang tidak baik terkait dengan kenapa kok saya sebenarnya juga bisa disampaikan nggak mau dengan masuk di kondisi ini. Jadi intinya adalah karena ruang yang sempit, dan saya sebagai founder dari DDTC saya selalu menyarankan jangan pernah masuk ke ruang penagihan. Ini ya, ke ruang penagihan, jangan pernah masuk. Jangan pernah kita membuka pintu untuk sampai ke situ. Karena apa? Karena sebelum proses penagihan ini terjadi, kita sudah diberi ruang yang terang benderang di fondasi piramida itu yang paling mendasar melalui SP2 DK tersebut. Itulah fungsinya. Dan menurut saya
SP2DK ini kan relatif baru, dulu juga nggak dikenal kan ya. Jadi kalau menurut saya, dari sudut pandang saya, kalau dulu kan langsung pemeriksaan kan ya, tapi sekarang diberikan ruang baru kan, yang terang benderang untuk klarifikasi. Menurut saya, pakai. Baik. Lagi-lagi Tantang apa kalau ya? nggak dapet. Ya karena di situ kan nanti ada by system, tadi saya bilang kan, by system itu kan ada, menurut dugaan otoritas pajak, ada ruang-ruang yang belum terputuskan kan, risikonya masih ada. Dan menurut saya SP2DK itu kan masuk untuk supaya kita nggak dikategorikan sebagai wajib pajak yang berisiko yang nanti bisa terpilih untuk dilakukan pemeriksaan. Seperti itu. Baik, lagi-lagi kawan pajak, manfaatkan ruang SP2DK, klarifikasi sampai dengan tuntas, jangan sampai masuk ke pemeriksaan atau bahkan di tahap penagihan. Begitu Bapak? Ya, itu nggak boleh masuk ke situ deh pokoknya. Ya, karena udah dikasih kesempatan. Kalau kita nggak pakai, itu kalau menurut saya wajib pajak tuh ada struktur tuh, ada tim pajak kan. Itu kalau nggak pakai itu udah ini suatu apa ya menurut saya. Kamu dikasih ruang, kamu nggak pergunakan, itu bos besar bisa apalah dengan tim-tim ini gitu loh. Jadi seperti itulah realitas dan cara pandang yang harus dilakukan terkait dengan, kita kan tadi diawali dengan SP2DK kan gitu. Itulah menurut saya. Jadi di sini tuh cara pandang bagaimana kita menyikapi wajib pajak. Bisa jadi orang menyikapi apa-apa tuh SP2DK, menambah beban, menambah kewajiban, bikin stres, bikin waktu habis di situ. Itu sudut pandang tersendiri. Tapi kalau kita punya sudut pandang lain dengan kalau kita memang dah patuh, oh ini kesempatan nih bagi saya. Saya wajib pajak patuh loh, dan saya bangga atas itu. Ini saya siap untuk buka-bukaan, tapi tolong saya dikasih kepastian putusan atas keterbukaan saya, minimal saya tidak menjadi wajib pajak yang berisiko untuk diperiksa. Oke, simple. Baik, Bapak, ini kita akan memasuki segmen refleksi, yang mana saya harap Bapak bisa lebih banyak memberikan pesan kepada kawan pajak semuanya. Oke. Kira-kira pelajaran penting apa sih Pak yang Bapak bisa bagikan dari pengalaman-pengalaman Bapak, baik itu sebagai praktisi, akademisi, dan juga founder dari DDTC ini Pak? Yang ingin saya tekankan adalah ruang komunikasi antara otoritas pajak dan wajib pajak sudah dibuka lebar. Melalui apa? Melalui SP2DK. Bagi kami, ini adalah cara pandang. Cara pandang apa? Kalau kami mengartikan bahwa SP2DK ini adalah keuntungan bagi wajib pajak untuk mengklarifikasi dirinya adalah sebagai wajib pajak patuh. Apa-apa yang ditanyakan dalam SP2DK itu sudah kita dokumentasikan jauh sebelum surat Anda itu datang. Jadi kesempatan untuk klarifikasi. Kalau itu cara pandang saya dan itu yang saya anjurkan kepada para wajib pajak. Kedua, yang bisa saya sampaikan dalam hal terkait dengan 3 hal dan peran konsultan pajak. Tadi di awal saya menyampaikan ada 4 peran konsultan atau profesi konsultan pajak. Dan yang peran yang kedua, tadi peran pertama sudah saya sampaikan adalah bagaimana meyakinkan masing-masing pihak karena dia sebagai jembatan. Kalau yang ini perannya adalah bagaimana konsultan pajak itu bisa juga dalam konteks yang dinamakan profesi yang official nobili, officium nobile. Jadi konsultan pajak itu bekerja semata-mata tidak hanya untuk profit, tapi punya tanggung jawab, punya peran melakukan edukasi pajak. Ini peran yang sangat penting. Artinya apa? Artinya ke depan peran konsultan pajak ini harus memperbanyak bagaimana wajib pajak itu paham aturan yang sedemikian dinamis sehingga wajib pajak itu bisa melaksanakan hak dan kewajibannya kelak itu sendiri, tidak lagi tergantung dengan konsultan. Jadi konsultan yang bagus itu bagaimana memintarkan wajib pajak pinter, Anda nggak butuh saya lagi gitu loh.
Dan saya akan beralih ke mereka yang memang belum gitu loh. Jadi itu tujuannya, edukasi. Nah, bagaimana sekarang hubungan antara otoritas pajak dengan konsultan pajak? Saya ingin membawahi bahwa kita harus masuk ke hubungan yang dinamakan era baru. Hubungan antara otoritas pajak, hubungan dengan wajib pajak, dan hubungan dengan konsultan pajak. Konsultan pajak ada di tengah antara otoritas dan wajib pajak. Jadi, andai kata otoritas pajak akan menjangkau wajib pajak yang sedemikian banyak itu sangat mustahil. Sehingga butuh pihak ketiga, salah satunya di sini adalah konsultan pajak. Bagaimana otoritas pajak menyampaikan pesan-pesannya, menyampaikan hal-hal yang harus dibangun kepada wajib pajak melalui peran dari si konsultan pajak. Sehingga era baru hubungan otoritas dan konsultan pajak adalah mitra. Seperti itu. Mitra yang bagaimana? Yang saling percaya lagi-lagi. Seperti itu. Nah, tadi sudah saya sampaikan, kalau gitu apa yang harus dilakukan oleh konsultan pajak kepada wajib pajak? Meyakini bahwa otoritas pajak itu sudah bekerja tadi dengan apa? Profesional dan objektif. Dan juga meyakini bahwa kepada otoritas pajak bahwa wajib pajak saat ini sudah berbeda dengan yang dulu yang hubungannya atas konfrontasi. Karena apa? Mereka sudah berubah, sudah mempersiapkan apa-apa yang memang menjadi kewajiban dari wajib pajak. Salah satunya tadi pembukuan, pencatatan, dan mendokumentasikan seperti itu. Jadi itulah yang kita harapkan, era baru. Sudah kita tinggal konfrontasi, sudah nggak saatnya lagi, capek, sama-sama capek, berbiaya tinggi. Artinya ya kita didik semua wajib pajak melalui peran konsultan pajak seperti itu. Itu yang kita harapkan bersama-sama. Ayo kita semangat dengan era baru. Kita optimis era baru ini akan hadir dan itu menjadi referensi hubungan antara tiga pihak tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Darussalam yang sudah berbagi kepada kita semuanya. Semoga kawan pajak juga semakin paham ini Pak, terkait dengan SP2DK, pemeriksaan, penagihan, dan juga bagaimana peran konsultan dalam ekosistem pajak. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Darussalam atas waktunya. Semoga Bapak juga selalu sehat dan tetap semangat Bapak untuk era baru yang telah Bapak sampaikan tadi. Terima kasih. Sekali lagi kawan pajak, demikianlah edukasi kolaborasi kita antara DJP dan juga DDTC. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kawan pajak semuanya. Dan tentunya transparansi, kepatuhan, dan komunikasi terbuka adalah kunci utama dari hubungan kolaborasi antara wajib pajak dan otoritas pajak. Saya Rima Budiarti, pamit undur diri dan sampai bertemu di lain kesempatan. Lagi di podcast PP030. Cerdas, patuh, peduli, kontribusi. Pada episode kita kali ini, kita akan membahas tentang penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pasal 36 ayat 1 huruf A Undang-Undang KUP. Dengan saya Norris dan narasumber kita kali ini, Bang Satrio, akan menemani kawan pajak semua pada episode kita kali ini. So, stay tune ya. Bang Satrio, apa kabar hari ini? Halo, baik Bang Norris. Boleh Bang Satrio kenalkan diri dulu supaya kawan pajak kita semua tahu dengan siapa narasumber kita kali ini. Oke, ya. Perkenalkan kawan pajak sekalian, nama saya Satrio Pratomo. Saat ini bertugas sebagai penelaah keberatan di Kanwil DJP Sumatera Utara 2. Mungkin itu Bang Norris perkenalan awalnya. Oke. Kali ini Bang Satrio banyak pertanyaan tentang pasal 36 ayat 1 huruf A Undang-Undang KUP kita. Terkait dengan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Ya. Boleh Bang Satrio jelaskan?
latar belakang dari undang-undang tersebut, kemudian dasar hukumnya menyertainya gitu. Baik, gini Bang. Jadi sistem perpajakan di Indonesia itu kan menganut sistem self assessment ya. Nah, ketika sistem self assessment itu berarti negara memberikan kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Nah, di situ fungsi Direktorat Jenderal Pajak hanya sebagai pengawas. Jadi mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut. Harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dengan undang-undang. Nah, pada prosesnya bisa saja terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran, perbedaan sudut pandang antara masyarakat wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengawas tuh. Nah, ketika terjadi perbedaan pandangan, terjadi perbedaan pendapat seperti itu, sampai pada akhirnya timbullah yang namanya surat ketetapan pajak (SKP) dan atau juga timbul yang namanya surat tagihan pajak. Dalam surat tagihan pajak dan surat ketetapan pajak itu mengatur, tercantum ada yang namanya sanksi administrasi. Nah, kemudian atas sanksi administrasi itu bisa diajukan yang namanya pasal 36 ayat 1 Undang-Undang KUP itu Bang. Jadi di situ diberikan fasilitas kalau kita menerima atau mendapatkan masyarakat mendapatkan produk hukum itu apa yang harus dilakukan misalnya gitu kan ya. Itu salah satunya bisa menempuh dengan fasilitas permohonan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang KUP. Mungkin latar belakang awalnya seperti itulah Bang. Berarti setiap SKP atau STP yang kita Fiskus terbitkan, wajib pajak berhak nih mengajukan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi. Nah, kalau soal itu Bang, ketika wajib pajak menerima produk hukum, SKP ataupun STP tadi, ada beberapa upaya hukum sebetulnya. Salah satunya misalnya kalau untuk SKP, WP bisa mengajukan yang namanya keberatan. Nah, selain keberatan, ada upaya hukum lainnya, yaitu apa? Melalui pasal 36 ini. Pasal 36 ada 4 macam Bang. Pasal 36 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D. Nah, itu beda-beda tuh. Kalau kita mau bahas lebih dalam bisa tuh. Bisa seharian kita bahasnya itu. Oke, usah. Kita fokus ke ayat 1 huruf A dulu aja. Boleh Bang. Jadi kalau pasal 36 ayat 1 huruf A itu di situ kita bicara tentang sanksi administrasi Bang. Sanksi administrasi atas yang tercantum di mana tuh sanksinya? Dia bisa di SKP tadi seperti saya bilang ya, SKP KB maupun di STP yang tercantum di situ sanksi administrasi. Nah, di situ yang kita bahas hanya sanksinya. Sanksinya ini mau diapakan? WP bisa minta mengajukan pengurangan atau WP bisa mengajukan namanya penghapusan. Jadi di situ adalah ruang yang diberikan oleh undang-undang sebagai fasilitas mengakomodasi adanya sanksi administrasi itu Bang. Gitu Bang. Kalau wajib pajak nih pengen mengajukan permohonan tadi untuk mendapatkan fasilitas yang seperti Bang Satrio jelaskan, bisa Bang Satrio jelaskan cara kita mengajukannya, kemudian berkas kelengkapan apa yang harus dipenuhi oleh wajib pajak? Baik. Untuk permohonannya Bang, jadi masyarakat wajib pajak jika ingin menempuh jalan pasal 36, kita bicara secara khusus pasal 36 ayat 1 huruf A ya, terkait sanksi administrasi, itu ada di ketentuannya di pasal Undang-Undang KUP itu sendiri, kemudian diatur di Peraturan Menteri Keuangan nomor 8 tahun 2013, sudah ada contoh formatnya sudah ada. Nah, apa saja sih yang minimal harus ada di situ? Harus ada adalah diajukan secara tertulis, kemudian mengemukakan alasan kenapa masyarakat kita wajib pajak itu minta dikurangkan atau dihapuskan. Yang kemudian selanjutnya adalah mencantumkan produk hukum mana yang mau diajukan. Kemudian tadi perhitungan menurut wajib pajak. Yang tidak kalah lupa adalah bukti pendukung
Jadi misalkan alasan permohonannya apa, nah itu harus didukung dengan dokumen yang meyakinkan gitu loh Bang. Nah, selain itu juga pasti kan wajib pajak punya produk hukumnya ya, udah kita kirim dari KPP. Nah itu juga dilampirkan di permohonannya, gitu Bang. Selain syarat-syarat yang dijelaskan tadi, ada persyaratan lain yang perlu ditambahkan Bang? Oh iya, jadi gini, karena ini kita bicara tentang permohonan pasal 36 ayat 1 huruf A KUP, jadi yang diajukan permohonan pengurangan itu hanya sanksi administrasinya saja, sehingga terkait dengan pokok pajak yang menjadi dasar perhitungan sanksi administrasi tersebut, sebelum wajib pajak mengajukan permohonan harus sudah dibayar lunas. Jadi wajib pajak bayar lunas dulu pokok pajaknya. Ketika pokok pajaknya sudah dibayar, baru mengajukan pengurangan atas sanksi administrasinya. Oke, itu aja sih Bang. Oh iya. Itu proses dari penelitian atau penyelesaian dari permohonan wajib pajak itu berapa lama Bang biasanya? Proses penelitiannya Bang, kalau sesuai dengan undang-undang, itu Direktorat Jenderal Pajak diberikan waktu untuk memproses selama 6 bulan. 6 bulan ya? Nah, 6 bulan secara ketentuan. Namun sebagai bentuk pelayanan prima kita, pelayanan prima DJP kepada masyarakat wajib pajak, kita akan menyelesaikan itu lebih cepat dari itu. Jadi agar masyarakat lebih cepat memperoleh hasilnya seperti apa, kepastiannya seperti apa. Nah, itu dia tidak lebih, paling 5 bulan, nggak lebih dari 6 bulan Bang. Paling 5 bulan udah kita selesaikan, sudah hasil keputusannya ada gimana hasil ya? keputusannya jadi berupa surat keputusan nanti. Seperti itu Bang. Biasanya Bang Yoyo ya, Bang Satrio ya, proses itu pasti menghasilkan keputusan. Ya. Apakah wajib pajak selalu diberikan atau dikabulkan permohonannya atau bagaimana? Oh, baik. Kalau terkait dengan hasil permohonannya Bang, hasil permohonannya tergantung dari penelitian kita Bang. Ya, jadi mungkin tadi agak terlupa ya, permohonannya itu disampaikan ke KPP. Oh, saya agak lupa. Bukan langsung ke Kanwil ya? Ya, harus kita ke unit. Ya, jadi permohonannya itu disampaikan ke KPP di mana wajib pajak tersebut terdaftar. Bisa disampaikan secara langsung ataupun bisa dikirim pos untuk saat ini ya, dikirim lewat ekspedisi. Yang penting ditujukan ke KPP di mana wajib pajak terdaftar. Memang nanti yang memproses adalah di unit kerjanya di kantor wilayah, tapi permohonan tetap disampaikan ke KPP. Nah, nyambung yang tadi Bang, terkait dengan hasilnya, keputusannya bisa mengabulkan seluruhnya, bisa mengabulkan sebagian, juga bisa menolak permohonan wajib pajak tersebut. Nah, kenapa bisa dikabulkan, kenapa bisa hanya sebagian, ataupun misalnya bahkan sampai ditolak seperti itu ya, itu tergantung dari hasil penelitian kita. Misalnya WP menyampaikan alasannya apa, alasan permohonannya kenapa. Nah, mampu nggak wajib pajak itu memberikan argumentasi yang didukung dengan alat bukti gitu, untuk meyakinkan kita sebagai peneliti, nah, apakah alasannya sesuai atau tidak. Atau juga ada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan ya, ada bahwa itu bisa dikabulkan atau bisa dikabulkan sebagian, bisa juga menolak. Jadi macam-macam sih Bang, tergantung. Makanya seperti saya bilang tadi di awal, ketika kita mengajukan permohonan, berikanlah alasan yang masuk akal, alasan yang kuat, didukung dengan bukti yang valid gitu, agar permohonannya bisa kita pertimbangkan. Itu Bang. Ya, artinya wajib pajak atau masyarakat kita itu ketika mengajukan permohonan tadi harus benar-benar serius, begitu ya? Ya, bisa sembarang ajukan, karena pastinya hasilnya nanti ya ditolak, kan sia-sia kerjaan kan gitu, bukan begitu kan Bang? Betul. Nah, kalau misalnya Bang, begitu hasil ditolak, berarti apakah kesempatan wajib pajak itu sudah ditutup, sudah selesai sehingga wajib pajak harus membayar sanksi administrasi tadi, atau ada kesempatan lagi diberikan kepada mereka? Baik, kalau
soal kesempatan ini Bang, terkait dengan kesempatan berapa kali sih wajib pajak bisa mengajukan permohonan pasal 36. Nah, jadi kalau secara undang-undang Bang, wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan ini pasal 36 ayat 1 huruf A KUP itu sebanyak 2 kali Bang. Oh, 2 kali ya. Ya, jadi wajib pajak bisa mengajukan 2 kali. Setelah misalnya nih permohonan pertama ditolak. Mungkin karena seperti saya sampaikan tadi, mungkin alasannya tidak didukung dengan bukti, atau mungkin alasannya kuat tapi tidak didukung dengan bukti. Buktinya mungkin ada di pihak ketiga yang belum diterima ya. diperoleh, belum dimiliki oleh wajib pajak. Nah, bisa nanti di permohonan kedua misalnya wajib pajaknya mendapatkan bukti, itu bisa diajukan lagi. Jadi di undang-undang wajib pajak diberikan kesempatan 2 kali untuk menyampaikan permohonan tadi. gitu, Bang. Ada diatur nggak Bang tuh jangka waktu permohonan pertama sama permohonan kedua itu ada dia nggak diatur jangka waktunya? Oh baik. Kalau terkait dengan jangka waktu pengajuan yang diatur hanya untuk pengajuan yang kedua. Yang kalau pengajuan kedua untuk permohonan yang kedua itu diajukan paling lambat 3 bulan. 3 bulan setelah surat keputusan yang pertama itu terbit. Nah, jadi setelah SK atas permohonannya pertama itu terbit, wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengajukan kembali paling lambat itu 3 bulan setelah SK yang pertama lah, surat keputusan pertamanya itu terbit. Tapi kalau untuk surat permohonan yang pertama itu tidak ada batasan, Jadi selama kalau seperti tadi ya, kalau permohonan kedua ada jangka waktu 3 bulan, sama seperti keberatan itu juga 3 bulan waktu pengajuannya. Kalau permohonan pertama enggak. Jadi misalkan nih suatu kondisi wajib pajak mendapatkan SKP atau STP, tapi mungkin karena wajib pajak kurang paham atau seperti apa, terabaikanlah surat ini kan yang diterbitkan sama KPP ini, terabaikanlah sama WP sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan misalnya, sampai lebih dari itu, sampailah terbitlah dari KPP ada surat teguran. Kok ini belum dibayar nih surat SKP-nya, STP-nya kok belum dibayar. Nah, WP baru tersadar lah, ini ternyata harus dibayar nih. Nggak bisa pula didiamkan kan gitu tuh. Iya, betul. Nah, nggak bisa didiamkan. Udah lewat dari 3 bulan, 6 bulan masih bisa begitu. WP sudah sadar seperti itu, ya sudah, silahkan dimasukkanlah permohonan pasal 36 ayat 1 huruf A KUP. Jadi kalau permohonan pertama nggak ada batasannya Bang. Ya? Nggak ada. Oke, baik. Saya rasa penjelasan dari Bang Satrio ini sudah lengkap lah ya, sudah memenuhi mungkin keinginan ketahuan dari masyarakat wajib pajak. Semoga Bang, semoga. Mudah-mudahan masyarakat wajib pajak kita sudah sadar atau tahu haknya tentang adanya permohonan pasal 36 ayat 1 huruf A tadi, sehingga wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan tersebut. Sebagai closing nih Bang Satrio, ada pesan yang mau disampaikan lagi? Ya mungkin gini, untuk kawan-kawan, untuk masyarakat wajib pajak semuanya, jangan khawatir ketika kita mendapatkan atau kita diterbitkan suatu produk hukum oleh KPP, oleh DJP, baik itu berupa SKP KB, baik itu ataupun STP, surat tagihan pajak. Apabila kita merasa tidak mampu, misalnya tidak punya kemampuan, tidak punya kemampuan untuk membayarnya atas sanksi administrasi tersebut, silahkan diajukan. Kita membuka secara undang-undang, kita buka peluang fasilitas yang diatur di pasal 36 ayat 1 huruf A. Jadi silahkan saja diajukan, nanti pasti akan kita tidak lanjuti. Gitu Bang. Oke, terima kasih banyak Bang Satrio atas penjelasannya. Oh ya, ada satu lagi nih Bang, pesan nih Bang. Dengan berlakunya undang-undang HPP ini Bang, harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, di situ diatur bahwa kedepannya mulai saat itu sudah berlaku undang-undang HPP, berlaku ketentuan bahwa nomor induk kependudukan atau NIK itu berlaku sebagai NPWP, nomor pokok wajib pajak,
bagi wajib pajak orang pribadi. Nah, jadi di sini mengingatkan juga untuk masyarakat wajib pajak orang pribadi agar melakukan pemadanan nomor induk kependudukan menjadi nomor pokok wajib pajak. Paling lambat dilakukan di 31 Desember tahun 2023. Jadi karena ketentuan ini full nanti akan berlaku NIK menjadi NPWP adalah 1 Januari 2024 gitu ya. Lalu cara memadankannya gimana? Bisa datang ke KPP, bisa melalui call center DJP, atau mungkin bisa lihat link nanti di bawah ini ya. Oke, gitu aja mungkin pesannya Bang. Oke, sip. Demikian podcast kali ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk selalu update informasi perpajakan di channel YouTube Kanwil DJP Sumatera Utara 2. Sudah, Bu Tias. Oh, baik, Mbak Desti. Terima kasih, Mbak, sudah dibantu untuk share screen. Teman-teman, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ya beberapa informasi dari DJP dan juga dari Kanwil tadi yang melakukan podcast Kanwil Sumatera gitu ya. Yang video pertama ini menjelaskan tentang pengawasan pajak ya teman-teman ya. Bagaimana menyikapi SP2DK. Apa teman-teman SP2DK? Surat apa? Surat permintaan penjelasan data atau keterangan gitu ya. Kemudian ada proses pemeriksaan dan juga proses penagihan pajak gitu. Selanjutnya untuk video kedua tadi mengenai hak hukum wajib pajak ya. Setelah tadi ada bagaimana menyikapi SP2DK, kemudian muncul pasal 36 ayat 1 ya. Undang-Undang KUP tentang bagaimana cara mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi denda tersebut gitu. Kalau misalkan dirasa dari pihak DJP-nya ya ada kekurangan bayar gitu atau telat bayar. Nah, nanti di sini pasal 36 ayat 1 lah yang akan yang mengatur begitu. Jadi syaratnya juga dari sisi perusahaan harus seperti apa tadi juga sudah dibahas dalam podcastnya. Setelah ini teman-teman silahkan dianalisis ya. Saya ada beberapa soal analisis dari hasil tadi kita mendengarkan videonya ya. Soalnya nanti akan dikirimkan di grup, jadi silahkan dicoba analisis berdasarkan video yang barusan kita lihat. Dan nanti untuk jawabannya silahkan dikirimkan melalui link yang saya kirimkan juga begitu ya seperti biasanya gitu. Ini untuk tugas 5 begitu teman-teman. Jadi nanti terakhir pengumpulannya jam 9 ya. Nah, setelah ini silahkan langsung dicoba mengerjakan. Kemudian barangkali tadi ada yang sinyalnya tidak stabil sehingga videonya macet-macet. Nah, nanti akan saya sertakan juga link videonya, jadi bisa ditonton ulang. Barangkali tadi mungkin ada yang terkendala sinyal atau mungkin ada yang masih kerja, mungkin begitu ya. Jadi silahkan bisa ditonton ulang, nanti linknya saya kirimkan di grup. Baik, saya kira begitu teman-teman ya untuk sesi perkuliahan pada malam hari ini. Selanjutnya silahkan untuk melanjutkan tugas analisis yang saya kirimkan di grup. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Mbak Desi nanti minta tolong di screenshot untuk kehadiran hari ini ya Mbak ya. Untuk yang Siap. offline dan juga online. Oke, Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tias. Terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam.